Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Baramita dengan NIM 2020201121 dari kelas PGMI 01. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah IPS dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran IPS, dan ruang lingkup pembelajaran IPS. Baiklah, langsung saja saya paparkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan IPS. Pengertian IPS. IPS yang juga dikenal dengan nama Social Study adalah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya. Dalam sistem kehidupan bermasyarakat, IPS mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangga yang dekat sampai yang jauh. IPS juga mengkaji bagaimana manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, IPS mengkaji tentang keseluruhan kegiatan manusia. Kompleks kehidupan yang akan dihadapi siswa nantinya bukan hanya akibat tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi saja, melainkan juga kompleks kemajemukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, IPS mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan manusia dan juga tindakan-tindakan empatik yang melahirkan pengetahuan tersebut. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas. Dinamika cakupan semacam itu dapat dipahami mengingat semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. Dengan cara demikian pula, diharapkan pendidikan IPS terhindar dari sifat ketinggalan zaman. Di samping keberadaannya, yang diharapkan tetap koheren dengan perkembangan sosial yang terjadi. Karakteristik materi IPS. 1. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, IPS di kelas 1 sampai kelas 2 ditiadakan, tetapi muatan IPS tetap ada dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Sementara kelas 4 sampai dengan kelas 6, mata pelajaran IPS terdiri sendiri tetapi pembelajarannya diberikan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran lain. Yang keempat, IPS menekankan pengenalan peserta didik terhadap lingkungannya agar peserta didik tidak terserabut dari budaya lokal. Yang kelima, mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Tujuan pembelajaran IPS ada 4, yaitu 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup materi IPS. Ruang lingkup materi pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat,
perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. Adapun ruang lingkup materi mata pelajaran IPS untuk sekolah dasar ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, karakteristik keruangan dalam lingkup nasional dan regional. Yang kedua, keragaman sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk. Dan yang keempat, perubahan masyarakat Indonesia sejak zaman Hindu, Buddha sampai sekarang.